Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya, Bapak Saiful Bahri. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dengan tatap maya seperti ini. Bagaimana keadaan kalian semuanya dengan kondisi pandemi seperti ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat semuanya. Dan saya minta kepada kalian semua tetap imunnya dijaga ya. Imunnya dijaga, terlebih lagi jangan lupa untuk sarapan pagi yang pertama. Yang kedua, perbanyak minum vitamin supaya imun kita tetap terjaga. Bahkan kita harus sering-sering membaca doa supaya iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, untuk untuk pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita semua tetap terjaga, kita jangan sampai lupa, kita akan melakukan berdoa dengan dilakukan secara bersama-sama. Mohon untuk Haura ya, untuk anak Haura, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Ananda Al-Haura, silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini sudah diawali dengan pembacaan Ummul Kitab, dan kita semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malapetaka dan mara bahaya di kondisi pandemi seperti ini. Anak-anakku sekalian, karena kita sudah jarang sekali bertatap muka, bahkan kita belum pernah hanya satu kali bertatap muka di awal PPDB itu, dan sekarang saya akan memanggil atau mempresensi kalian satu persatu. Yang namanya tak kenal maka tak sayang ya, menurut peribahasa itu ya, tidak kenal maka tak sayang. Oke, saya terlebih dahulu akan saya presensi. Nanti barangkali ada yang sakit, tolong nanti disampaikan ya. Nih, saya presensi dulu. Muhammad Royan. Hadir. Alhamdulillah, Muhammad Royan hadir. Sehat Mas Royan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Royan. Muhammad Aditya Wahyudi. Hadir. Alhamdulillah Muhammad Aditya Wahyudi sudah hadir. Naisa Septia Vika Amelia. Meli, panggilannya Meli. Naisa Septia Vika Amelia, tidak hadir ya? Atau belum datang? Belum datang kayaknya, Bang. Oh, belum datang. Ya sudah, nanti biar saya absen lagi nanti. Sevina Aminatul Zahro. Sevina Aminatul Zahro juga belum datang ya? Sevina Aminatul Zahro juga belum datang. Oke, kalau begitu langsung saja Al-Haura Juan
Labibah. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Najwa Zahra Ramadhani. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Najwa, oh ya. Ini yang dari Gumelar itu ya? Ya. Iya. Pak Fadil ya? Ya. Alhamdulillah. Itu kelihatan ayahnya di belakangnya. Kemudian Najwa Salsabila Kafahasbah. Hadir, Pak. Ayo, Najwa, jangan separuh-separuh, tidak boleh. Nanti absennya enggak, atau presensinya enggak kelihatan loh. Ayo. Terus kemudian Putri Rahayu. Hadir, Pak. Putri Rahayu, alhamdulillah. Muhammad Zafran Mirza Swandana. Hadir. Muhammad Zafran, alhamdulillahirabbil alamin, hadir juga. Terus kemudian Karunia. Hadir, Pak. Karunia, oke. Meliza Dwi Oktaviani. Hadir, Pak. Oh ya, alhamdulillah hadir semua. Nurul Huda Taurikul Farizi. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Khairi. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oh, ini sama dengan saya, ini tubuhnya ini sama-sama sehat, gemuk. Yang penting jaga imun ya. Iya, Pak. Jaga stamina. Wildan Ardiansyah. Hadir, Pak. Wildan Ardiansyah, alhamdulillah. Terus kemudian terakhir ini Abiyah. Hadir, Pak. Mana Abiyah? Oh ya, hadir. Yang namanya Reza Hararin ini ya, Abiyah ya? Ya. Oke, baiklah aku semuanya. Ada yang tidak masuk? Atau ada yang sakit hari ini? Bustomi mana Bustomi? Bustomi? Bagaimana Bustomi? Masih sudah sehat apa masih sakit? Masih sakit, Pak. Masih sakit. Masih sakit, Pak. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita doakan teman kita. Kita doakan bagi yang sakit, semoga Allah cepat diberikan kesembuhan dan supaya kita bisa bertatap maya, supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan kita semua yang sembuh, kita tetap harus sehat. Dan mudah-mudahan oleh Allah itu diberikan kesehatan juga. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan memulai pada materi yang pertama, yaitu tentang teks deskripsi. Untuk anak-anakku sekalian, di dalam teks deskripsi ini kira-kira ada apa tidak ketika kalian semuanya melihat keindahan di sekitar kalian, itu ada yang kira-kira yang terpesona atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kalian? Ada. Oh, bagus sekali. Contohnya di persawahan ya. Bagi yang rumahnya dekat-dekat sawah, Ya. anginnya sangat kencang sekali. Terus untuk yang di daerah-daerah yang lain, kayak misalnya banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu boleh, kalian semua itu boleh untuk mendeskripsikan atau membuat teks deskripsi tentang keindahan alam lingkungan sekitar. Dan anak-anakku sekalian, kira-kira, nah ini kira-kira ini, ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Ayo.
Oh ya, silakan Mas Zafran. Mas Zafran silakan. Apa deskripsi Mas Zafran? Deskripsi merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran. Pak, tak golek Pak. Oh ya, biar cari dulu. Nanti biar nanti dijawab oleh teman-teman yang lain. Ya. Pak, saja Pak. Oh, sudah ketemu ya, silakan. Deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasannya utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sudah, Pak. Nah, pinter sekali, sip. Acungan 2 jempol untuk Mas Zafran. Karena sudah tahu apa itu tes deskripsi. Tetapi kalian semua hanya tahu apa itu tes deskripsi yang apa itu secara tertulis saja. Menggambarkan seperti apa. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam tes deskripsi untuk lingkungan misalnya, di lingkungan sekitarnya kalian semua ini ada sesuatu yang sangat indah. Contohnya di persawahan, apa yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, ini kira-kira bagi kalian semua ini apa manfaatnya? Contohnya, Mbak Haura ini tidak tahu persawahan karena Mbak Haura hidupnya di perkotaan misalnya. Terus kemudian Putri Rahayu ini hidupnya di daerah pedesaan yang indah sekali, bahkan melihat persawahan itu bahkan ada background gunung. Itu kira-kira apa manfaatnya bagi Mbak Haura? Ayo. Manfaatnya bagi Mbak Haura apa? Bisa mengenal informasi atau memberikan informasi dari Mbak Putri, dari Putri memberikan informasi kepada Haura tentang keindahan alam di desanya. Akhirnya seolah-olah Haura ini tahu atau merasakan berada di tempat itu. Ini manfaat di dalam teks deskripsi. Saling memberikan informasi atau saling berbagi itu indah. Ya, memberikan informasi kepada satu, informasi kepada teman yang lain, itu sama halnya kalian itu sudah bersedekah. Walaupun bersedekah itu menggunakan apa? Hanya memberikan informasi semacam teks deskripsi. Paham ya? Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah kita sudah tahu bahwasanya teks deskripsi menggambarkan dan lain sebagainya. Tetapi pada pertemuan kali ini kita memiliki tujuan dalam pembelajaran atau tujuan ketika kalian mau berangkat ke Surabaya, tujuan ke Surabaya apa? Bisa jadi ke mall, bisa jadi kalian hanya untuk berkunjung kepada saudara. Pak, izin ke kamar Pak. Tujuan kita, yes. Oh ya, ya bagus, ya nggak apa-apa, silakan. Silakan kalau mau ke kamar mandi, mau ke kamar mandi silakan. Nah, saya lanjutkan. Tujuan kita di dalam suatu pembelajaran ini, tujuan kita di dalam pembelajaran tes deskripsi ini, yang pertama kita nanti harus tahu atau bisa menemukan informasi isi dari teks deskripsi. Ya, yang pertama kita harus tahu tujuan. Kalau kita mau ke Surabaya, tujuan kita ke Surabaya ngapain? Atau buat apa? Kalau tujuannya kalian itu ke Surabaya berkunjung ke rumah saudara, ya berarti berkunjung ke rumah saudara. Itu tujuan. Berarti tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Tujuan kita mengetahui isi informasi dari teks deskripsi. Oke.
Nanti setelah ini anak-anakku sekalian, saya akan memberitahu atau memaparkan kepada kalian semua atau melakukan share screen ya. Saya nanti akan melakukan share screen materi-materi yang ini. Kalau yang terpenting nanti anak-anakku sekalian boleh mencatat ketika saya sedang menjelaskan. Jadi ada kata-kata yang misalnya yang kurang jelas, yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Paham ya? Paham. Oke, sebelumnya anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kalian nanti diminta, nah ini diminta supaya nilai kalian itu bagus. Nilai kalian itu bagus dan bisa membuat apa itu namanya untuk menuju kepada kriteria atau KKM-nya, kriteria apa itu penilaian maksimumnya itu bisa mencapai nilai 75. Jadi pada pembelajaran abad 21 ini kalian diminta untuk betul-betul apa itu namanya harus betul-betul perspektif di dalam melakukan suatu pembelajaran. Apabila saya tidak ngerti, kalian itu tidak tahu, tidak paham, boleh kalian itu bertanya. Atau nanti bisa kita lewat sinkronus WAG atau WhatsApp group. Paham ya? Oke. Sebelum saya berikan materi ini, saya minta untuk dibagi kelompok. Nah, dibagi kelompok. Dibagi kelompok ini menurut presensi saya, ini laki-lakinya ini ada 6. Dan serat ya. Oh ya, langsung dibagi kelompok ya. Silakan. Saya beri waktu 3 menit, jangan lama-lama. Yari dan Ramike. Siap. Berarti kelompoknya Zafran siap pada kelompok nomor berapa? Nomor 1 ya? 1, Pak. Oh ya, pinter sekali. Zafran kelompok nomor 1. Terus kemudian untuk yang perempuan ini ada 10 ya? Iya, Pak. Ada 10 siswa. Oke. Ya. Putri, ayo dipilih kelompoknya Putri. Biar ada selingan. Ada kelompok 1 putra, kelompok 2 itu putri, terus kemudian kelompok 3 putra lagi, terus kelompok 4 putri. Jadi biar ada selingan. Putra, putri. Ayo, Putri Rahayu silakan mencari kelompoknya. Sudah? Karmia udah hadir. Karuni, berarti kelompok 2 siapa saja? Kelompok 2 Putri Rahayu. Safina. Meli. Ya. Hadir. Ya, Sevina. Terus Karunia. Hadir. Bapak. Terus siapa lagi? Sama siapa? Sama Ayo, waktunya kurang sedikit. Oke, kelompok 3. Sekarang kelompok 3 itu laki-laki. Ayo, putranya. Yang belum mendapatkan kelompok 3 ini Nurul Huda sama siapa itu namanya? Nurul Huda, Aditya sama Royan. Ini jadikan satu kelompok ya? Ya. Ya, siap ya? Siap. Pak. Ya, nanti ditulis sendiri-sendiri nama-nama kelompoknya. Terus kemudian yang perempuan yang terakhir. Perempuan yang terakhir kelompoknya yang belum ini
Haura, Najwa, dua-duanya ini, Najwa Zahra sama Najwa Salsabila. Abia sama Ika. Ya, itu berarti sisanya itu ya, kelompok 3 ya. Kelompok 4 maksud saya. Ya. Oke, terima kasih anakku sekalian. Nanti begini, kalian setelah ini, iya Mas Zafran, mau ditanyakan? Ditulis nama-namanya, Pak. Nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya dicatat masing-masing, biar tidak lupa. Ya, Pak. Ya, soalnya nanti kita sesuai dengan mekanisme pembelajaran ini, kita akan berkumpul pada kelompok masing-masing, dan nanti kita akan mendiskusikan sesuatu teks atau suatu hanya melihat pada gambar, nanti biar bisa untuk dilihat. Paham ya? Oke, anakku sekalian, kita sudah akan masuk pada kegiatan inti kita, yaitu sebelum kegiatan inti, mohon untuk dicatat terlebih dahulu, apa itu namanya, dicatat nama-nama kelompoknya, terus nanti ketika kalian semua diminta untuk memberikan apa itu namanya, nama-nama kelompok itu, atau mengumpulkan apa itu tugasnya, jadi kalian sudah siap. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, di sini saya akan melakukan share screen untuk pembelajaran pada kita kali ini. Mohon untuk kelompoknya tetap nanti kalian harus saling tukar pendapat ya, pada saat nanti saya suruh untuk mendiskusikan itu, nanti tolong untuk sharing pendapat. Tapi sebelumnya kalian harus mencatat bagian-bagian kecil tentang materi-materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, kita sudah masuk pada kegiatan inti kita. Bisa dilihat anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah bisa terlihat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita cermati materi pada pagi hari ini. Kita bertemu pada teks deskripsi di awal pembelajaran ini. Atau KD yang paling awal sendiri, yaitu KD 3.1. Anak-anakku sekalian, tes deskripsi di sini pada kelas 7 semester ganjil di lembaga tercinta kita, yaitu MTS Wahid Hasim. Di sini apa yang disampaikan Mas Zafran tadi, nah ini tes deskripsi ini merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulisnya. Nah, dari sini seperti yang saya contohkan tadi, si Putri Rahayu rumahnya di daerah pedesaan. Tetapi dengan apa itu namanya, Haura hidupnya di perkotaan. Haura tahunya itu hanya hiruk pikuk kendaraan, setiap hari tanding dan lain sebagainya. Dan si Putri hidupnya tenang, tidak mendengarkan kebisingan kendaraan yang lalu lalang, hanya melihat indahnya ada persawahan. Terus kemudian background di belakangnya itu ada sebuah gunung. Itu ada, kalau dilihat dari daerahnya Putri Rahayu itu, setelah sawah itu ada Gunung Manggar namanya. Gunung Manggar itu, nah di situ bisa untuk dilihat keindahannya. Baru Putri ini memberikan atau mendeskripsikan gunung, caranya mendeskripsikan itu dari hal yang terdekat hingga yang terjauh sebatas mata memandang. Itu namanya mendeskripsikan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi tulislah mulai dari yang terdepan
di depan kalian itu ada apa, rumput misalnya, ditulis sudah ditulis lagi hingga ada sawah, terus sampai kepada gunung yang di belakangnya atau yang menjadi background keindahan itu. Kemudian dibaca oleh Haura. Haura akhirnya imajinasinya Haura itu seolah-olah Haura itu merasakan apa yang ditulis atau yang dideskripsikan seorang penulis itu. Seolah-olah Haura ini berada di tempat itu. Indahnya ya. Indahnya ya. Kan begitu Haura ya? Halo? Iya. Oke. Terus kemudian yang jelas kita tadi dalam pembelajaran kita punya tujuan. Tes deskripsi ini juga punya tujuan. Apa tujuannya? Nih, tujuan tes deskripsi adalah menggambarkan sesuatu dengan cara merincinya secara subjektif atau melukiskan kondisi dari sudut pandang penulis. Apa yang saya sampaikan tadi di depan, di awal, tulislah nanti dalam kondisi apapun, mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh. Nih, tujuan untuk tes deskripsi. Terus kemudian di sini yang jelas kalian ini harus tahu jenis-jenisnya. Tes deskripsi itu ada apa saja sih? Apa yang mendasari dalam tes deskripsi ini? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Jenis-jenis tes deskripsi. Tes deskripsi yang pertama, tes deskripsi subjektif. Suatu teks yang mana dalam penggambaran objeknya itu berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis dalam paragraf tersebut. Kemudian di sini ada tes deskripsi spatial. Apa sih spatial itu? Nah, ini bisa dibaca. Ayo, Zafran dibaca. Spatial itu apa, Zafran? Ayo dibaca itu. Zafran? Iya, Pak. Nah, itu bisa dibaca. Bisa, Pak. Deskripsi spatial itu apa? Ayo dibaca. Tes deskripsi suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Untuk yang B, deskripsi spatialnya. Teks deskripsi spatial adalah dalam teks deskripsi ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Iya, ini nanti ada penggambaran-penggambaran yang lain. Contohnya kalau tempat seperti apa, mendeskripsikan benda seperti apa. Kira-kira di depan kalian ini ada apa saja coba? Kira-kira di depan kalian ini ada apa saja? Ada apa itu namanya? Ada meja ya? Ada almari misalnya, ada dinding misalnya. Nah, ini objek yang berupa benda. Terus kemudian kalau tempat yang seperti apa? Ini tempat boleh kalian untuk mendeskripsikan ruangan yang ada di dalam kalian ini atau di dalam ruang kalian masing-masing. Ruangan juga sama, boleh kalian mendeskripsikan apa itu namanya? Mendeskripsikan ruangan yang begitu indah, boleh mendeskripsikan ruangan itu kalau misalnya untuk suatu teguran, boleh mendeskripsikan objek itu secara jelas, misalnya kotorannya atau tidak terawat atau bagaimana. Ini bisa nanti dalam bentuk teks deskripsi spatial. Kemudian untuk yang ketiga atau yang poin yang C, tes deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif ini, anak-anak, dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan. Beda dengan yang subjektif. Kalau yang subjektif itu deskripsi dalam penggambaran objeknya itu
objek itu ada di depan mata kita. Ya, subjektif itu ada di depan kita, sawah, hamparan sawah, terus kemudian ada background gunungnya. Nah, ini. Terus kemudian kalau yang objektif, ini menggambarkan hanya menggunakan imajinasi. Ayo. Yang belum pernah ke Jogja siapa? Angkat tangan. Belum pernah ke Jogja. Oh ya, banyak sekali yang belum pernah ke Jogja. Nah, ketika ada salah satu teman kalian yang biasa atau pernah ke Jogja, misalnya Zafran pernah ikut ke Jogja, pernah jalan-jalan ke Jogja. Nah, di sini Zafran menuliskan tentang Jogja. Atau menggunakan imajinasinya Zafran, Jogja itu seperti ini. Malioboro itu seperti ini. Indahnya, banyak hiruk pikuknya dan lain sebagainya. Ini dicatat seperti itu. Dan lain sebagainya. Ketika disampaikan kepada teman-temannya, pasti teman-temannya akan merasakan bahwasanya dia datang sendiri ke Jogja. Dari mana? Dari informasi yang disampaikan oleh dari Zafran kepada teman-teman yang lain. Maka di sini adalah dalam bentuk deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Yang namanya membayangkan ini berarti, ini yang perlu kita dudukkan lagi, yang perlu kita dudukkan adalah kata-kata membayangkan. Membayangkan ini berarti kalian sudah bisa menggunakan imajinasi kalian dengan baik. Paham ya? Oke, selanjutnya, setelah jenis-jenis pasti ada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ini, yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Nah, yang saya sampaikan tadi ada objeknya. Itu kalau yang subjektif ya, yang subjektif itu objeknya ada di depan, kemudian dicatat dan sebagainya. Kemudian yang B, penggambaran atau penjelasan suatu objek menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas yang digambarkan di dalam teks. Terus kemudian pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan dalam teks itu. Indah ya, asik ya ternyata teks deskripsi. Ya, monggo, ada yang bertanya? Izin kamar mandi. Oh ya, silakan. Kalau ke kamar mandi jangan lama-lama ya. Atau handphonenya jangan dibawa kalau ke kamar mandi, bahaya nanti. Kalau kamar mandi, HP-nya ditinggal di situ saja, tidak usah dibawa juga. Waduh, saya sekarang ini lagi pembelajaran daring sama Pak Ipul. HP-nya tetap saya bawa ke kamar mandi. Kalau bisa ini jangan. HP-nya taruh aja di situ. Yang kamar mandi silakan orangnya saja yang kamar mandi. Baik, izin Pak, ke kamar mandi. Oh ya, silakan. Silakan Mas Hoiri. Oke, saya lanjut. Kemudian menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Jadi misalnya sekolah kita, MTS Wahid Hasyim, warnanya apa? Ayo coba dijawab, warnanya apa? MTS Wahid Hasyim warnanya apa? Warna hijau. Hijau. Terus bentuknya seperti apa? Kotak, bulat, atau segitiga? Kotak. Kotak berbentuk letter U atau berbentuk bangunan. Untuk ukurannya, kalian tidak tahu ya ukurannya. Terus ciri fisiknya yang lain, itu punya tiang berapa? Ada yang ingat nggak tiangnya itu ada berapa? Nggak ada yang tahu ya, belum pernah ngitung tiangnya ya. Tiang di MTS Wahid Hasyim itu
atas dan bawah, lantai 1 dan lantai 2 itu totalnya ada 36 tiang sebagai penyangga. Loh Pak, saya kok tahu? Iya, saya pernah menghitung dan saya juga pernah mendeskripsikan sekolah saya, dan juga saya pernah dari pendeskripsian itu kemudian saya buat semacam apa itu namanya peta atau buat miniatur MTS Wahid Hasyim itu dengan dari styrofoam. Yang namanya miniatur itu kan harus lengkap. Oke, saya lanjut. Terus kemudian dari ciri-ciri, setelah ciri-ciri muncul, baru kemudian di sini kalian harus tahu struktur teks deskripsi itu seperti apa. Struktur teks deskripsi ini identifikasi atau pernyataan umumnya berisi gambaran umum sebuah objek. Gambaran umum sebuah objek. Paham ya? Jadi secara tidak langsung teks deskripsi ini menggunakan bahasa yang paling singkat, sesingkat-singkatnya, yaitu teks untuk menggambarkan objek. Ya. Terus kemudian dari strukturnya, teks deskripsi ini memiliki yang namanya ada teks deskripsi bagian. Berisi gambaran yang lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh pembaca. Terus kemudian yang ketiga secara strukturnya yaitu penutup atau pesan. Sekarang coba ini saya ingin tanya kepada Najwa Zahra, yuk. Najwa Zahra, struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja coba? Identik, pengayaan umum, Pernyataan umum, berisi gambar umum sebuah objek. ya. Terus ada deskripsi bagian. Deskripsi gambar lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terpencil. Terperinci. Oke. Kemudian yang ketiga ada Penulis. penutup. Penutup atau kesan. Ya. Ini harus betul-betul dipahami di sini strukturnya teks deskripsi itu seperti apa. Tahu struktur ya? Struktur itu urut-urutannya. Ya, urut-urutan. Jadi kalau di dalam sebuah kaidah keagamaan itu kita harus tertib. Contohnya kita harus berwudu, harus ada struktur wudunya seperti apa. Nah, jadi wudu itu strukturnya apa itu namanya? Harus sama harus urut, maksudnya harus tertib. Masa wudu dari membasuh muka terus kemudian basuh kaki, tidak kan? Jadi harus berurutan. Juga sama, teks deskripsi ini juga memiliki urutan yang harus dilakukan. Nah, identifikasi umum, gambaran berisi sebuah objek. Terus kemudian deskripsi bagian. Nah, ini seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan oleh pembaca. Terus kemudian di sini ada penutup dan kesan. Oke, anak-anakku, kita akan melihat contoh gambar di sini. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Ini gambar apa? Gunung Bromo. Belum promo, Pak. Siapa yang pernah ke sini? Gak pernah, Pak. Najwa pernah ya? Najwa Zahra pernah ya? Pernah. Kalau Najwa Hasbah, mana Najwa Hasbah? Apa, Pak? Najwa Hasbah, mana videonya? Nggak muncul. Oh, ada di atas sendiri. Iya, ada di atas sendiri. Mohon maaf. Pernah ke Bromo? Belum, Pak. Iso tiba ya, apa nih cetek?
Belum. Kalau belum pernah ke Bromo, dari gambar ini kira-kira indah apa tidak? Gunung Bromo ini. Pak, izin. Indah, Pak. Siapa yang mau izin? Saya, Pak. Oh, ini izin Ambil kemana? jajan, Pak. Oh, mau ambil jajasan. Ya, diambil dulu nak, diambil dulu. Diambil dulu jajasannya. Nanti biar tidak sampai kehabisan baterai. Oke. Sudah? Kira-kira di sini sama apa yang sama bayangkan dari Gunung Bromo ini? Dari gambar ini. Apa yang kalian bayangkan? Tingginya, indahnya, apa dinginnya? Dingin. Jelas dingin ya. Gunung Bromo itu terkenal sangat dingin sekali. Luar biasa dinginnya. Ya, oke. Di sini saya sudah mencontohkan. Nah, di sini Gunung Bromo dari gambar tadi itu, Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang menjadi tujuan wisata alam favorit di Jawa Timur. Nah, secara struktur, paham ya tadi ada struktur ya. Secara struktur ini identifikasi pernyataan umum. Pernyataan umum yang bagaimana? Pernyataan umum yang diikuti dengan kata merupakan. Ini kata kuncinya. Merupakan. Nah, baru setelah itu salah satu gunung yang menjadi tujuan wisata alam favorit di Jawa Timur. Jadi kalau kita flashback lagi pada slide yang tadi, secara strukturnya di sini sudah ada yang namanya identifikasi. Paham ya? Terus kemudian di sini letaknya di antara 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Ketinggian Gunung Bromo sekitar 2.329 meter, ini dari permukaan air laut. Kemudian terdapat kawah di tengah gunung ini. Untuk mendaki gunung dan melihat kawah, pengunjung harus melalui padang pasir. Nah, dari sini kalian sudah mulai padang pasir itu seperti apa? Sudah mulai masuk ke dalam otaknya kalian atau imajinasinya kalian semua, bagaimana kalian itu menggambarkan gunung ketika mau mendaki gunung, ada mau melihat kawah, kawahnya itu mendidih atau dingin, kalian juga ada gambaran-gambaran seperti itu. Dan diikuti dengan kata-kata di sini, pengunjung harus melalui padang pasir. Kalau sudah lewat padang pasir, indahnya. Bila siang hari, cuaca akan terik, namun udaranya tetap dingin. Berarti dari kata-kata dingin ini, kalian sudah punya gambar, dinginnya seperti apa? Lawang siang saja sudah dingin, apalagi malam. Ya Pak tidak? Ya, Pak. Terus pasir sering berterbangan ketika ada angin kencang. Di sini sama kalian itu membayangkan angin ketika kalian jalan ada angin. Berarti ini lilipan sampai bahasanya seperti itu. Sampai apa lilipan itu? Minta tolong, haura minta tolong. Lilipan ini angin tadi, seperti itu. Namun bila subuh atau pagi hari udaranya sangat dingin. Ya, sangat dingin. Dari mana? Dari hawa Gunung Bromo. Melihat jajah seperti ini ketika kalian sudah berada di atas puncak Gunung Bromo, kalian akan melihat di bawahnya ini seolah-olah kalian itu berada di negeri di atas awan. Ketika sudah berada di puncak sama melihat ke bawah, itu tidak kelihatan, pasir itu tidak kelihatan, yang kelihatan hanya awan. Jadi seolah-olah sampai itu fly atau terbang. Terbang, bagaikan terbang di negeri di atas awan. Asik banget. Terus kemudian di sini anak-anak,
Selain kita sudah ada ciri-ciri deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi yang menjadi acuan pada tujuan pembelajaran kita, kalian harus tahu tujuan mengidentifikasi apa itu namanya sebuah teks ini seperti apa. Nah, di sini ini saya berikan contoh dari gambar ini. Terus kemudian ada lagi apa itu namanya teks deskripsi yang sudah saya paparkan. Kemudian di sini saya buatkan contoh untuk membuat atau mengidentifikasi tujuan teks deskripsi tentang Gunung Bromo itu apa saja. Nah, cara mengidentifikasi tujuan teks deskripsi. Tujuan teksnya itu apa saja? Yang pertama tujuannya itu, ayo saya minta tolong di Haura. Haura silakan dibaca ini. Ini tujuannya apa? Pak, Bisa dilihat ya dari HP-nya ya? kecil, Pak. Oh sangat kecil sekali ya? Ya, Bentar, ini saya perbesar dulu. udah ada. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Oh ya, ini Zafran sudah angkat tangan. Zafran, ya, bagaimana Zafran? Oh tidak. Ah ya, ya, sudah. Silakan Haura, ini dibaca. Cara mengidentifikasi tujuan teks deskripsi. Dari mana? Dari teks deskripsi apa yang disampaikan di apa itu namanya di gambar tadi, terus kemudian ada teks deskripsi yang sudah saya contohkan. Terus kemudian di sini ada tujuan teks deskripsi. Ayo Haura dibacakan ini apa tujuannya? Menggambarkan keindahan Gunung Bromo. Terus dari segi rinciannya apa saja? Keindahan fisik Gunung Bromo, keindahan pagi hari, sunrise, suasana di Gunung Bromo. Ya, mulai dari suasana di Gunung Bromo. Terus perasaan terhadap objeknya apa? Bangga dengan keindahan Gunung Bromo. Iya, bangga sekali dengan keindahan Gunung Bromo. Nah, jadi ini anak-anak yang bisa apa itu namanya yang bisa terperinci cara mengidentifikasi tujuan dari teks deskripsi. Oke. Terima kasih untuk materi pertama ini. Nah, tadi sudah ditulis atau tidak? Ada sudah ditulis ya? Untuk kata-kata yang ini atau cuplikan-cuplikan itu sudah ditulis ya? Alhamdulillah. Nanti kalian, saya sambil menjelaskan, sambil menerangkan, kalian ada yang sudah menulis. Memang itu adalah hakikatnya, apa itu namanya, hakikatnya dalam sebuah pembelajaran ketika kita ingin suatu pembelajaran ini secara berlangsung. Baiklah anak-anakku sekalian, saya ada sesuatu untuk kalian semuanya. Untuk yang pertama, saya minta di LKPD, saya sudah membuat LKPD. Nanti siapa yang bisa menjawab di antara salah satu, ini bukan kelompok loh ya, ini bukan kelompok. Salah satu yang bisa menjawab atau melihat dari tujuan dari gambar itu sendiri, akan saya tunjukkan gambarnya nanti, yaitu gambar Masjid Chenghu. Tadi sudah keindahan alam dalam bentuk Bromo misalnya. Sekarang saya akan menunjukkan gambar Masjid Chenghu. Jadi bagaimana nanti cara kalian itu mendeskripsikan suatu tempat, yaitu tempat peribadatan. Nah, ini diamati terlebih dahulu. Diamati terlebih dahulu. Ya. Diamati terlebih dahulu. Kurang besar ya? Kurang.
Kurang, Kak, kurang. Oh, oke, kalau kurang besar, saya besarkan lagi. Nah, saya besarkan. Sudah? Ya, Pak, sudah. Oh, Sudah. baik, anak-anak. Dilihat dari gambarnya ini. Yang pertama, saya minta untuk kalian itu membuat apa? Membuat tujuan teks deskripsi tentang Masjid Cengho. Tujuan loh ya. Tujuan. Belum nanti kepada teks deskripsinya belum. Nah, ini tujuan teks deskripsi tentang Masjid Cengho ini seperti apa? Nanti siapa yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Caranya bagaimana? Caranya buat tabel seperti tadi. Dari segi tujuannya apa, terus kemudian rinciannya apa, terus kemudian yang ketiga itu perasaan dalam bentuk objeknya itu seperti apa. Perasaan objeknya seperti apa. Ya, sudah? Ini. Sudah dilihat ya? Oke, kalau sudah dilihat, sekarang saya akan share screen lagi. Di sini ada atau tugas yang harus kalian lakukan secara individu. Bisa dilihat ya? Bisa? Besar bisa. Kurang besar? Oh, habis. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ini yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Identifikasi teks berikut ini dengan mengisi tabel di bawah ini. Ini dari segi tujuan ya, tujuan loh ya. Tujuan teks, kemudian rincian atau perasaan terhadap objeknya. Sebelum kalian masuk kepada teks deskripsi, untuk nanti saya akan berikan tugas secara kelompok untuk mendeskripsikan Masjid Cengho ini atau Masjid Cengho yang sudah saya berikan kepada kalian nanti. Saya beri waktu 2 menit. Ayo. Kalau ada yang sudah selesai langsung, Pak, saya Pak, langsung angkat tangan, boleh. Pak, saya sudah selesai Pak. Putri Rahayu cepat sekali ini, Putri Rahayu ini. Bagus ini. Sekarang kita Satu-satu apa kelompok, Pak? Satu-satu. Berarti langsung saya ketik di sini. Oke, silakan Putri. Yang lain nanti untuk mendengarkan dulu ini. Silakan Putri. Tujuan teks menggambarkan wujud bangunan Cengho. Menggambarkan wujud Bangunan Cengho. bangunan Masjid Cengho itu ya? Ya. Oke. Terus kemudian rinciannya? Rincian keindahan masjid yang menyerupai kelenteng yang melambangkan akulturasi budaya Cina. Keindahan apa? Keindahan masjid yang menyerupai. Masjid yang menyerupai kelenteng yang melambangkan akulturasi budaya Cina. Melambangkan akulturasi budaya Cina. Ya. Begini. Ini ya. Oke. Sekarang perasaan terhadap objeknya seperti apa? Senang melihat keindahan bangunan yang menyerupai dengan kelenteng. Oh ya. Berarti Putri sudah mendeskripsikan senang melihat bangunan yang menyerupai kelenteng. Ya, bagus sekali. Oke.
Ini ya anak-anak. Ini adalah tujuannya. Jadi kalian harus tahu apa itu tujuan, terus kemudian apa itu nanti ketika kalian semua harus mengidentifikasi apa itu namanya, mengidentifikasi dari isi dan lain sebagainya. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Tidak, Pak. Berarti kira-kira ada yang mau jawab lagi nggak? Apa hanya satu Putri? Oke. Putri ini saja ya. Tapi yang lain nanti mencoba untuk membuat tujuan ini ya. Dicoba dan terus dicoba. Oke, paham? Pak, anak ya. kalau nggak masjid yang nggak apa-apa, Pak. Yang lain, Pak. Kalau nggak Masjid Chengho, maksudnya untuk memberikan tujuan ini. Ya, Pak. Yang lain. Tujuan. Ya, boleh yang namanya kita belajar, yang namanya kita kepingin tahu, boleh membuat tempat-tempat peribadatan yang lain. Misalnya ada di tempatnya Zafran itu ada masjid yang dulunya warna krem, sekarang berubah menjadi warna hijau, yaitu Masjid Jami' Darul Muttaqin misalnya. Itu boleh dibuat teks deskripsi, tujuan teksnya seperti apa, kemudian rinciannya seperti apa, terus kemudian perasaan terhadap objeknya seperti apa. Ya. Oke. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang saya minta kepada kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang, karena kita akan mendeskripsikan Masjid Chengho atau dari gambar yang akan saya kirimkan lewat WA grup ya. Akan saya kirim sebentar ya ke WA ya, ke grup WA-nya masing-masing. Gambar Masjid Chengho. Oke, sudah? Sudah bisa dilihat ya? Di WA masing-masing ya. Sudah? Oke, baiklah anak-anakku. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompoknya siapa itu? Kelompoknya Mas Zafran ya? Kelompoknya Zafran. Saya lihat presensi atau tulisan saya tentang apa nama kelompoknya ini. Zafran sama siapa ini? Khairi dan Wildan. Zafran, Khairi, Wildan. Terus kelompok 2 Putri, Meli, Isti sama siapa lagi yang 2? Yang 2 siapa lagi Putri? Sama Safina, Pak. Safina sama Karunia. Ya. Oke. Silakan masuk ke grup ke kelompoknya masing-masing dan diskusikan gambar ini atau membuat deskripsi pada gambar yang akan saya share screen. Wildan. Silakan saya beri waktu 5 menit. Bentar, Pak. Putri, woi. Pak, izin sebentar. Iya, mau kemana? Kamar mandi? Enggak, mau ngambil itu. Bentar. Oh, iya. Ya sudah diambil dulu.
Ayo kelompoknya Haura, silakan berunding atau berdiskusi tentang apa yang sudah saya gambarkan ini. Nanti kalian di sini boleh sambil melihat sumber-sumber belajar yang lain dari gambar ini. Apa sih deskripsinya untuk ini? Saya beri waktu 5 menit, waktu sudah berjalan 1 menit. Ayo, Wildan. Silakan untuk berdiskusi lewat WA-nya atau lewat WhatsApp grupnya sesuai dengan kelompok. Nanti yang akan mempresentasikan ketua kelompoknya atau bagaimana? Terserah dari kelompok masing-masing ya. Ketua kelompoknya aja, Pak. Ketua kelompoknya, waduh mantap. Ketua kelompoknya aja, Pak. Jadi ketua kelompoknya ini sudah apa itu namanya bagus ini, bertanggung jawab namanya ini. Ini yang disebut dengan bertanggung jawab dan juga harus ada rasa kerjasama antar kelompok. Silakan. Oke, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Atau saya kasih tambah 2 menit lagi, jadi pas 5 menit. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Huda, bagaimana? Mas Huda, sudah siap Mas Huda? Mas Huda masih cari pulpennya ini. Mas Huda bingung cari pulpen. Ayo. Nanti saya minta untuk ketua kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya, apa itu namanya, membuat atau menyampaikan satu persatu ya. Sepakatan tadi lo ya. Katanya Zafran, ketua kelompoknya saja Pak yang menyampaikan. Waduh, berarti ketua kelompoknya ini bertanggung jawab sekali. Terus, ayo waktu terus bergulir. Oke. Silakan siapa itu namanya Isti angkat tangan barusan Isti. Kepencet, Pak. Oh ya, kepencet. Ya, Putri, ada yang ingin disampaikan? Enggak. Oh, kepencet juga. Iya. Ya, tidak apa-apa. Oke, waktu sudah habis, anak-anak. Waktu sudah habis. Ini yang akan mempresentasikan ini urut pada nomor ya, atau urut pada kelompoknya. Nanti caranya mempresentasikan, kalian hanya membacakan saja dari hasil apa itu namanya identifikasi gambar sebuah objek Masjid Cengho ini. Sudah ya? Ayo, silakan.
Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, untuk persiapan. Silakan dari kelompoknya Zafran. Masjid Cengho Surabaya adalah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya. Masjid Cengho ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng. Sudah, Pak? Ya, bagus sekali. Terus kemudian kelompok 2. Ini kelompok 2 Putri Rahayu. Kelompoknya Putri Rahayu. Kelompok 2. Silakan Putri Rahayu. Oke, kalau kelompok 2 masih belum siap. Oh, ini. Kelompok 2 silakan Putri Rahayu. Masjid Muhammad Cengho Surabaya berwujud bangunan masjid yang menyerupai kelenteng, rumah ibadah umat Tridharma. Letaknya di area kompleks gedung serbaguna PT Pembina Imam Tauhid Islam, Jawa Timur, Jalan Gading nomor 5. Di belakang Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 21 kali 11 meter persegi, dengan luas bangunan utama 11 kali 9 meter persegi. Bangunan ini memiliki 8 sisi. Sudah, Pak. Ini bagus sekali. Berarti sudah lengkap ini. Ada identifikasi secara umum, terus kemudian ada deskripsi bagian, yaitu berupa ukuran, berupa dan sebagainya. Silakan untuk kelompok ketiga, kelompoknya Aditya. Silakan Aditya, atau dari kelompok yang bisa mewakili, atau Aditya sendiri sebagai ketua kelompoknya, silakan. Ayo Wildan tidak boleh digoyang-goyang seperti itu. Aditya, ayo videonya ditampilkan, Wildan, Aditya. Ya, silakan dibaca. Yang namanya ketua kelompok berarti harus bertanggung jawab, katanya Zafran. Ya, Zafran ya? Ketua kelompok harus bertanggung jawab. Ayo, Aditya silakan untuk menyampaikan hasilnya. Silakan dipresentasikan. Aditya. Silakan Aditya. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Laksamana Cengho. Laksamana Cina yang beragama Islam. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Cengho bukan hanya berdagang dan menjalin sahabatan, juga menyebarkan agama Islam. Ya, pintar sekali ternyata. Pintar sekali ternyata. Terus kemudian apa itu namanya? Dalam membuat suatu deskripsi ini sudah tampak sekali, karena Masjid Cengho seperti ini dan seperti itu. Jangan lupa ya, jangan lupa di dalam mendeskripsikan tadi, ciri-cirinya harus identifikasi, ada secara umum, ya, terus kemudian ada deskripsi bagian, terus kemudian ada penutup atau kesannya. Oke, sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4. Masjid Cengho salah satu masjid yang berada di Surabaya, yaitu Masjid Cengho. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cengho Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam pada abad 15. Pada masa dinasti Ming 1368-1643. Orang Tionghoa dari Yaman mulai berdatangan untuk
menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa, untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan warga Tionghoa Muslim yang juga ingin memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa. Maka pada 7 Oktober 2017 diresmikan masjid dengan arsitektur Tionghoa ini. Ya, gitu ya. Berarti kelompok kalian sudah ada namanya kerjasamanya dalam membuat tes deskripsi ini. Walaupun ini hanya gambaran secara umum terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu lagi pada materi-materi berikutnya. Bagaimana sih caranya membuat tes deskripsi itu supaya tes deskripsi ini lebih indah dan lebih memukau. Oke, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah berdiskusi. Kalian tadi sudah memberikan secara presentasinya atau mempresentasikan tes deskripsi tentang Masjid Cheng Ho itu. Sekarang coba kalian yang sudah saya sampaikan itu ke WA group, sudah saya kirimkan LKPD-nya, yaitu tes formatif yang secara kelompok. Ya, di LKPD atau di LKS-nya, ya, di LKS atau dulu LKS, sekarang sudah berubah nama menjadi LKPD. Ya, menjadi LKPD. Silakan. Untuk kelompok 1, ini tagihan ya, ini tagihan. Jadi kalian itu harus bisa memberikan atau menjawab soal-soal dari LKPD yang sudah saya berikan lewat WhatsApp grup kemarin, yaitu dengan sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Ayo dilihat. Untuk kelompok 1 Jafran, untuk kelompok 2 Putri, untuk kelompok 3 Aditya, untuk kelompok 4 kelompoknya Aura. Ini ada LKPD lagi loh ya. Ingat, itu sudah saya berikan lewat WA grupnya. Silakan. Untuk mengingat kembali, jadi untuk menyimpulkan untuk mengingat-ingat apa itu teks deskripsi itu. Paham ya? Ayo silakan dilihat di LKPD-nya. Silakan di LKPD-nya dilihat. Yang halaman berapa, Pak? Di LKPD yang sudah saya kirimkan itu di halaman 4. Oh ini ya Pak, sudah Pak. Ya. Ayo kelompok 1 soalnya dan jawabannya silakan dibaca. Kalau kalian tadi mencatat apa yang saya sampaikan tadi lewat PowerPoint, berarti kalian akan ingat. Akan bisa untuk menjawab. Silakan kelompok 1. Soalnya dibaca terlebih dahulu. Yang tugas kognitif itu Pak. Ya, yang tugas kognitif itu pengetahuan. Ya, yang nomor 1. Jelasan yang dimaksud deskripsi. Ya, jawabannya apa? Kelompok 1. Deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pada pembaca. Nah, pintar sekali. Berarti tadi sudah melihat ya Mas Jafran ya? Dalam PowerPoint yang sudah saya berikan itu? Sudah Pak. Iya, pintar sekali. Untuk kelompok 2, silakan kelompoknya Putri dibaca soalnya, kemudian disampaikan jawabannya. Nomor 2, apakah tujuan tes deskripsi? Jawaban. Tujuan tes deskripsi ialah menggambarkan objek dengan
Memerinci secara objektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, oke. Terus kemudian yang kelompok 4. Kelompok 3, Aditya. Sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Nah, apa saja? Tadi sudah saya sampaikan loh. B. Penjelasan suatu objek yang menjadi topik tulisan secara detail. Ya. Yang seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Ya. Objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Iya, pintar sekali. Sip. Untuk yang kelompok 4, silakan. Jelaskan yang dimaksud majas perbandingan. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk memberikan sebuah pesan atau makna kiasan. Majas perbandingan ialah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Jadi ini memang harus tahu materi-materi ini. Terus kemudian kalian sudah harus tahu apa itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Itu memang haruslah diketahui. Jadi biar enak nanti kalau seandainya kalian itu mendapati ujian atau mendapati gambar yang harus dideskripsikan dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, perlu diingat lagi, kita sudah melaksanakan apa yang disebut dengan sebuah pembelajaran teks deskripsi. Perlu diingat bahwasanya kita di awal tadi sudah saya sampaikan pengertian teks deskripsi, terus kemudian ada jenis-jenis teks deskripsi, terus kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi, terus kemudian ada contoh-contoh dari teks deskripsi. Jadi secara ini kita simpulkan bahwasanya kalian tadi sudah bisa untuk membuat teks deskripsi walaupun sementara waktu ini kalian hanya dari bersumber dari yang lain. Paham ya? Paham. Oke, kalau begitu saya akan memberikan tugas atau PR, pekerjaan rumah, dicatat ya, pekerjaan rumah. Paham? Pekerjaan rumah dicatat. Ini nanti kalian harus bisa satu. Tugasnya satu. Ini masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ya. Satu. Setiap kelompok. Iya, masing-masing kelompok. Yang pertama, satu. Kalian harus melihat keindahan alam di sekitar kalian. Yang menurut kalian itu indah. Di sekitar kalian. Ya, yang kedua, deskripsikan sekolahmu. Paham ya? Karena nanti kita akan bertemu pada materi yang akan datang, yaitu tentang materi pemetaan tes deskripsi. Jadi membuat peta konsep atau membangun tes deskripsi itu supaya lebih bagus lagi kata-katanya, supaya lebih bagus lagi kalimatnya, supaya tidak bertumpang tindih. Maka dari itu kita buat semacam peta konsep. Ya, Zafran silakan. Saya perlu tanyakan. Yang nomor satu apa tadi, Pak? Yang nomor satu, keindahan alam sekitar kalian. Keindahan alam di sekitar kalian. Boleh sawah, boleh gunung, boleh rumah yang ada di sekitar itu, kepadatan penduduknya, atau bagaimana itu boleh. Makasih, Pak. Gitu, sama-sama. Oke, saya lanjut. Tadi yang sudah menjawab di LKPD yang pertama,
tentang tujuan pembelajaran tadi siapa ya? Siapa ya? Putri kayaknya tadi ya? Pak. Yang sudah menjawab tujuan pembelajaran tentang Masjid Cengho? Tujuan pembelajaran. Tujuan tes deskripsinya Masjid Cengho? Ya. Putri yang menjawab ya? Ya. Selamat untuk Putri. Putri akan mendapatkan hadiah. Nanti kalau pas kita bertatap muka, hadiahnya itu akan saya berikan. Oke, kasih aplaus untuk Putri. Oke. Terus kemudian ini kelompok yang sudah menjawab mulai dari lengkap sesuai dengan teks deskripsi atau ciri-ciri teks deskripsi itu. Yang pertama, kelompok 4 sudah lengkap, ada deskripsi, ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada pesan atau penutupnya. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih kelompoknya Haura, bagus sekali kelompoknya Haura. Terus kemudian yang juara yang kedua atau peringkat yang kedua, ini kelompok 2. Walaupun tadi sudah ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, walaupun tidak ada penutup atau kesannya. Jadi kelompok 2 jangan berkecil hati, tetap mendapatkan hadiah, yaitu peringkat nomor 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 1 2 jempol, kelompok 2 1 jempol, kelompok 3 berjempol-jempol nanti. Kelompok yang berikutnya itu sudah bagus. Itu sudah bagus, kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah bagus. Ya, itu ada di kelompok 3 tadi itu menyampaikan hanya deskripsi bagiannya saja. Terus untuk kelompoknya Mas Zafran tadi juga sama, itu hanya mendeskripsikan pada pernyataan umum saja. Jadi tidak apa-apa, yang namanya belajar kita terus harus continue, harus secara terus menerus. Oke, anakku, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan barokah dan manfaat di dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang tua kalian yang telah mencarikan rezeki untuk di jalan menuju kepada pencarian ilmu ini atau menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan oleh Allah juga diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, supaya ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah tersebut bisa membawa kita kepada surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita cukupkan pada materi pada pertemuan kali ini. Untuk kita membaca doa, yaitu ditutup dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. Silakan dipimpin lagi oleh Haura. Marilah teman-teman supaya kita Menyelesaikan ya. menyelesaikan pelajaran ini. Marilah kita membacakan surat Al-Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bunda. Terima kasih Cina.
Ya, terima kasih Bunda.